Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas C, Farmasi Sosial, akan mempresentasikan topik yang berjudul penggunaan obat demam pada bayi atau anak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 4, terdiri dari 10 orang. Yang bergontakan, yang pertama ada saya sendiri, Sagita Harga Syahriana dengan NIM 1904143. Lalu boleh di next. Selanjutnya ada Sukma Fertiwi dengan NIM 1904144. Lalu ada Mutia dengan NIM 1904145. Ada Indah Anggreni dengan NIM 1904146. Sufina Ramadhani dengan NIM 1904147. Yola Melvianita dengan NIM 1904148. Nancy Febri Wahyu dengan NIM 1904149. Askar Ramadana dengan NIM 1904151. Galah Abdillah dengan NIM 1904152, dan Infar Ramadan dengan NIM 1904153. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu pengertian demam yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Baik, yang pertama ada pengertian demam. Demam merupakan respon normal tubuh terhadap adanya infeksi. Infeksi adalah keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, dapat berupa virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Demam pada anak umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Demam juga dapat disebabkan oleh paparan panas yang berlebihan atau overheating, dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi, maupun dikarenakan gangguan di sistem imun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sukma Fertiwi. Selanjutnya ada dampak negatif demam. Yang pertama ada kekurangan oksigen, yang kedua ada dehidrasi, yang ketiga dapat menyebabkan kerusakan neurologis, yang keempat ada kejang demam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Baiklah, selanjutnya cara menurunkan demam anak atau bayi. Yang pertama, penggunaan antipiretik. Yang kedua, penurunan suhu tubuh dapat dilakukan secara fisik atau non-farmakologik, yaitu dengan penggunaan energi panas melalui metode konduksi dan evaporasi. Selanjutnya, metode konduksi yaitu perpindahan panas dari suatu objek lain dengan kontak langsung. Ketika kulit hangat menyentuh yang hangat, maka akan terjadi perpindahan panas melalui evaporasi sehingga perpindahan energi panas berubah menjadi gas. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pada dasarnya menurunkan demam pada anak dapat dilakukan secara fisik maupun obat-obatan dengan kombinasi keduanya. Yang pertama ada secara fisik, yaitu anak demam ditempatkan dalam ruangan bersuhu normal. Yang kedua, pakaian anak diusahakan tidak tebal. Yang ketiga, memberikan minuman yang banyak karena kebutuhan air meningkat pada anak. Selanjutnya yaitu memberikan kompres. Yang kedua ada obat-obatan, yaitu yang pertamanya pemberian obat antipiretik merupakan pilihan pertama dalam menurunkan demam dan sangat berguna khususnya pada pasien berisiko, yaitu anak dengan kelainan kardiopulmonal kronis, kelainan metabolik, penyakit neurologis, dan pada anak yang berisiko kejang demam.
Yang kedua yaitu obat-obat antiinflamasi, analgetik, dan antipiretik terdiri dari golongan yang bermacam-macam dan sering berbeda dalam susunan kimianya, tetapi mempunyai kesamaan dalam efek pengobatannya, yang bertujuan menurunkan set point hipotalamus melalui pencegahan pembentukan prostaglandin dengan jalan penghambat enzim siklosigenase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sufina. Keadaan khusus akibat demam. Yang pertama yaitu hiperpireksia. Keadaan suhu tubuh di atas 41,1 derajat Celcius. Yang kedua yaitu kejang demam. Ditemukan pada anak khususnya usia 6 bulan sampai 5 tahun. Selanjutnya, dan dikembalikan kepada moderator. Yang pertama itu ada hipereksia. Hiperpireksia adalah keadaan suhu tubuh di atas 41,1 derajat Celcius. Hiperpireksia sangat berbahaya pada tubuh karena dapat menyebabkan berbagai perubahan metabolisme, fisiologi, dan akhirnya kerusakan susunan saraf besar. Pada awalnya, anak tampak menjadi gelisah, disertai nyeri kepala, pusing, kejang, serta akhirnya tidak sadar. Keadaan koma terjadi bila suhu lebih dari 43 derajat Celcius dan kematian terjadi dalam beberapa jam bila suhu 43 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nancy. Penelaksanaan hiperaksia. 1. Monitoring tanda vital, asupan, dan pengeluaran. 2. Pakaian anak dilepas. 3. Berikan oksigen. 4. Berikan antikonvulsan bila ada kejang. 5. Berikan antipiretik. Acetaminophen dapat diberikan peroral atau rektal. Tidak boleh memberikan derivat fenilbutazon seperti antalgin. 6. Berikan kompres pada punggung anak. 7. Bila timbul keadaan menggigil, dapat diberikan klorpromazin 0,5 sampai 1 mg. 8. Untuk menurunkan suhu dalam organ, berikan cairan NaCl 0,9% dingin melalui nasogastrik tub ke lambung. Dapat juga per enema. 9. Bila timbul hiperaksia maligna, dapat diberikan dantrolen maksimal 10 mg. Selanjutnya dibacakan oleh Aska. Kejang demam. Banyak klinisi yang mengobati demam dengan pemberian paracetamol untuk mencegah kejang demam. Dari penelitian pada 104 anak, di mana satu kelompok diberikan profilaksis paracetamol dan kelompok lain diberikan paracetamol secara sporadis, didapatkan hasil pemberian paracetamol profilaksis tidak efektif bila dibandingkan kelompok lainnya dalam mencegah kejang demam yang rekuren. Sedangkan penelitian untuk hari dan lain-lainnya menunjukkan pemberian acetaminophen dan diazepam per oral menunjukkan hasil yang baik dalam mencegah rekurensi kejang demam. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Galan Abdillah. Baiklah, selanjutnya obat demam pada anak. Bekerja yang pertama acetaminophen bekerja menekan pembentukan prostaglandin yang disintesis dalam susunan saraf pusat. Dosis terapeutik antara 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan tiap 4 jam maksimal 5 kali sehari.
Dosis maksimal 90 mg per kilogram berat badan per hari. Pada umumnya, dosis ini dapat ditoleransi dengan baik. Dosis besar jangka panjang jangka lama dapat menyebabkan intoksikasi dan kerusakan hepar. Pemberiannya dapat secara peroral maupun rektal. Yang kedua, ibuprofen, turunan asam propionet. Bekerja menekan pembentukan prostaglandin. Obat ini bersifat antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Efek samping yang timbul berupa mual, perut kembung, dan pendarahan, tetapi lebih jarang dibandingkan aspirin. Efek samping hematologis yang berat meliputi agranulositosis dan anemia aplastik. Efek terhadap ginjal berupa gagal ginjal akut, terutama bila dikombinasikan dengan acetaminophen. Dosis terapeutik yaitu 5-10 mg per kilogram berat badan tiap 6-8 jam. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan Ramadan. Baiklah. Selanjutnya obat demam pada anak, metamizol atau antangin. Bekerja menekan pembentukan prostaglandin, mempunyai efek antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Efek samping pemberiannya berupa agranulostosis, anemia aplastis, dan pendarahan saluran cerna. Dosis terapeutik 10 mg tiap 6-8 jam dan tidak dianjurkan untuk anak kurang dari 6 bulan. Pemberiannya secara peroral, intramuskular atau intravena. Selanjutnya asam mefenamat. Khasiatnya analgetiknya lebih kuat dibandingkan sebagai antipiretik. Efek sampingnya berupa dispepsia dan anemia hemolitik. Untuk dosisnya pemberiannya 20 mg. Dibagi 3 dosis. Pemberiannya secara peroral dan tidak boleh diberikan anak usia kurang dari 6 bulan. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.